Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitra Hairunisa, NIM D051191016 dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini ialah pengertian teknologi informasi, contoh produk teknologi informasi, fungsi teknologi informasi, tujuan teknologi informasi, pengertian arsitektur, dan pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Jadi sebelum kita menuju ke materi inti kita, yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur, kita tuh perlu tahu apa sih itu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu keseluruhan sarana yang memiliki fungsi dalam mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bermutu. Menurut KBBI, teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Jadi itu intinya, teknologi informasi adalah keseluruhan sarana untuk mengolah, memperoleh, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Nah, berikut ini contoh produk teknologi informasi. Jadi ada komputer, atau biasa kita sebut PC atau personal komputer, kemudian laptop, tablet, televisi, radio, smartphone, dan tentu saja masih banyak contoh produk teknologi informasi lainnya. Materi berikutnya ialah fungsi teknologi informasi. Jadi ada total 6 fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama itu menangkap atau capture. Artinya, menangkap setiap inputan yang kemudian dikompilasi menjadi data digital. Inputannya ini bisa dari mana saja, misalnya keyboard, mikrofon, kamera, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah mengolah atau processing. Berfungsi untuk mengolah data yang sudah diinput. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Jadi mengorganisasikan kumpulan informasi tersebut menjadi suatu sajian yang lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, menyimpan atau storage. Jadi teknologi informasi juga berfungsi untuk menyimpan data menjadi lebih ringkas. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Teknologi informasi pun diciptakan untuk bisa menjalankan fungsi retrieval. Jadi data yang disimpan di komputer bisa dengan mudah ditemukan kembali. Dan poin yang terakhir atau poin ke-6 ialah transmisi atau transmission. Fungsi terakhir ini berkaitan dengan pengiriman data dan informasi. Berikutnya ialah tujuan teknologi informasi. Jadi di sini ada beberapa tujuan teknologi informasi. Yang pertama ialah membantu manusia memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, membantu membuat berbagai pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, bermanfaat untuk memberikan hiburan. Nah, sekarang kita masuk ke ranah arsitektur. Jadi, apa sih itu arsitektur? Menurut KBBI, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Menurut Wikipedia, arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Adapun arsitek ialah ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, biasanya sekaligus sebagai penyedia konstruksinya. Nah, sampailah kita ke materi inti dari video ini, yakni pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Jadi, setelah membaca dari jurnal dan artikel-artikel yang ada di internet, saya kemudian menyimpulkan bahwa terdapat 3 poin pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Jadi yang pertama itu untuk memudahkan proses pencarian data dan perencanaan desain arsitektur. Kemudian yang kedua, memudahkan proses perancangan desain arsitektur. Dan yang ketiga, memudahkan proses presentasi di kalangan praktisi maupun pendidikan. Poin pertama yakni memudahkan proses pencarian data dan perencanaan desain arsitektur. Jadi, perkembangan teknologi dari waktu ke waktu memberi dampak dalam kemajuan proses desain arsitektur. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka pelaku di bidang arsitektur dalam hal ini ialah arsitek, dosen maupun mahasiswa akan dimudahkan dalam proses pencarian data dan perencanaan desain arsitektur. Dengan mengakses berbagai perangkat teknologi informasi, misal komputer dan laptop, serta mengakses internet, pengguna akan dimudahkan dalam penyelesaian masalahnya secara efisien. Poin kedua yakni memudahkan proses perencanaan desain arsitektur. Dunia arsitektur terus mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan bahan bangunan yang mampu mewujudkan impian-impian dari banyak arsitek di dunia, terutama bangunan yang berbentuk tidak umum, sehingga desain mereka jauh lebih kreatif dan berani. Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi berupa perangkat komputer, serta banyaknya software komputer dapat membantu para arsitek untuk mengembangkan idenya dan membantu dalam proses pengerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Berikut ini beberapa program komputer untuk membantu membuat gambar kerja dan 3D modeling desain arsitektur. Jadi di sini ada AutoCAD, kemudian SketchUp, Revit, dan Archicad. Jadi saya ambil contoh Revit. Misal dalam membuat desain parametrik menggunakan software Revit. Parametrik sangat berguna untuk pemodelan bentuk bangunan yang kompleks. Jadi pemodelan parametrik mengacu pada hubungan di antara semua elemen dalam proyek yang memungkinkan koordinasi dan manajemen perubahan yang disediakan Revit. Hubungan ini dibuat baik secara otomatis oleh perangkat lunak atau oleh pengguna saat bekerja. Dengan begitu, kemampuan dasar pemrograman dan teknologi informasi baik untuk dimiliki oleh pelaku di bidang arsitektur. Dalam hal ini ialah arsitek, dosen, dan mahasiswa arsitektur. Nah, berikut ini beberapa program komputer untuk rendering desain arsitektur. Jadi ada Lumion, Enscape, V-Ray, dan tentunya masih banyak lagi program komputer untuk rendering desain arsitektur. Jadi, program-program komputer ini berguna bagi pelaku di bidang arsitektur, dalam hal ini yaitu arsitek, dosen maupun mahasiswa, untuk memvisualisasikan desain atau rancangan mereka. Jadi itu desainnya lebih real atau lebih nyata. Poin terakhir, yakni memudahkan proses presentasi di kalangan praktisi maupun pendidikan. Jadi adanya produk teknologi informasi berupa komputer, laptop, tablet, dan lainnya akan memudahkan bagi arsitek, dosen, ataupun mahasiswa jika ingin membagikan informasi yang dimiliki. Misal arsitek yang ingin presentasi desainnya kepada klien, atau mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan dosen, maka akan lebih dimudahkan dengan adanya teknologi informasi. Nah, sampailah kita pada akhir dari materi di video ini, yakni kesimpulan. Jadi, teknologi informasi adalah keseluruhan sarana untuk mengolah, memperoleh, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Begitu pula di bidang arsitektur. Tenaga praktisi maupun pendidikan akan lebih dimudahkan dalam proses pencarian data, perencanaan, perancangan, dan presentasi desain arsitektur, utamanya pada perancangan. Desain dapat jauh lebih kreatif dan berani karena dalam pembuatan rancangan telah dibantu dengan berbagai software ataupun program komputer. Ya, itulah tadi materi yang telah saya bawakan terkait pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Adapun jurnal atau artikel yang saya gunakan dalam pembuatan materi di video ini ialah seperti yang terlihat di bawah ini. So, terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat di dalamnya. Jangan lupa klik tombol like, kemudian komen jika kalian ingin bertanya atau memberi tanggapan terkait video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.